Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan tes P3K tahun 2021, di mana soal-soal yang akan kita bahas yaitu melanjutkan video yang sebelumnya mengenai kompetensi teknis, khususnya untuk kompetensi teknis guru IPA SMP gitu ya teman-teman. Nah, video ini adalah video part 4-nya. Untuk part 1 sampai part 3-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Sebelum kita simak bagaimana pembahasan soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Gempa bumi atau gunung berapi yang meletus seringkali tidak hanya menimbulkan guncangan, getaran, dan keretakan pada struktur lapisan bumi, melainkan juga menimbulkan berbagai bencana lainnya, seperti tsunami atau naiknya permukaan air laut hingga pemukiman yang padat penduduk mengalami kerusakan. Meskipun demikian, tidak semua gempa bumi menimbulkan tsunami. Pernyataan yang benar tentang gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami adalah A. Gempa bumi dari tumbukan antar lempeng yang menimbulkan deformasi pada dasar laut. B. Gempa bumi atau pusat gempa terjadi di darat yang menimbulkan patahan. C. Gempa bumi terjadi di laut tetapi tidak mengakibatkan terjadinya patahan atau sesar dasar laut. D. Gempa bumi tergolong gempa bumi dalam. E. Semakin besar kekuatan gempa, semakin besar potensi terjadinya tsunami. Jawaban yang benar yaitu yang A. Gempa bumi dari permukaan antar lempeng yang menimbulkan deformasi pada dasar laut. Nah, proses terjadinya tsunami adalah berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba atau dalam fase ini dinamakan gempa bumi. Biasanya gempa bumi terjadi di daerah subduksi. Nah, karena adanya gempa bumi ini, keseimbangan air di atasnya terganggu sehingga terjadi suatu aliran energi air laut. Energi ini berupa gelombang bergerak menuju pantai dan biasa kita kenal dengan nama tsunami. Nah, gempa besar tidak mesti memicu tsunami jika gempa itu terjadi di perbatasan antar lempeng benua atau jika di lempeng dasar laut tidak timbul patahan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai proses terjadinya atau penyebab terjadinya tsunami. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Amir sedang duduk di sebuah meja ketika melihat sebuah ballpoint di depannya. Ballpoint tersebut terlihat kabur padahal letaknya sangat-sangat dekat dengan mata. Lalu ballpoint dipegang dan dijauhkan dari mata sampai terlihat jelas saat jaraknya 50 cm dari mata. Selanjutnya, Amir meletakkan ballpoint menjadi semakin jauh dan Amir masih tetap dapat melihatnya. Pernyataan yang paling tepat adalah A. Amir mengalami mata miop atau rabun jauh. B. Amir perlu dibantu dengan kacamata silindris. C. Titik dekat Amir sama dengan titik dekat mata normal. D. Titik dekat Amir lebih dari 40 cm. Atau E. Amir perlu kacamata dengan dua fokus. Nah, sebelum kita simak bagaimana jawabannya, teman-teman bisa pause dulu video ini lalu teman-teman jawab. Setelah itu kita cocokkan apakah jawaban teman-teman itu benar atau salah gitu ya. Oke, dari soal ini jawaban yang benar yaitu yang D. Titik dekat Amir lebih dari 40 cm. Lensa mata manusia merupakan lensa cembung bikonkav yang mirip dengan kaca pembesar. Pada mata normal, cahaya yang melewati lensa akan membentuk bayangan pada retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya, sehingga menimbulkan kesan untuk melihat benda. Lensa mata memiliki keterbatasan. Benda yang sangat dekat akan terlihat kabur. Titik dekat yang masih dapat dilihat dengan mata normal atau matanya berakomodasi maksimum pada orang normal itu adalah 25 cm. Amir baru dapat melihat jelas saat jarak benda ke mata 50 cm. Amir mengalami rabun dekat atau disebut juga hipermetropi yang perlu ditolong dengan kacamata lensa cembung. Gitu ya teman-teman penjelasannya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Arman yang memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh 20 meter melihat preparat dengan mikroskop yang memiliki fokus lensa objektif 2 cm dan lensa okuler 5 cm. Arman ingin mengamati dengan berakomodasi maksimum dan benda diletakkan 2,5 cm di depan lensa objektif. Perbesaran bayangan yang terjadi adalah A. 4 kali, B. 10 kali, C 20 kali atau D 24 kali atau yang E 100 kali.
Nah, ini perlu dihitung ya teman-teman. Jawaban yang benar yaitu yang D, 24 kali. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk perbesaran oleh mikroskop, karena ini alat optiknya mikroskop, ada dua yang bisa dilakukan, yaitu untuk mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Untuk yang mata berakomodasi maksimum, M sama dengan S aksen OB per SOB kali PP per FOK plus 1. Sedangkan untuk mata tidak berakomodasi, M atau perbesaran sama dengan S aksen OB per SOB kali PP per FOK. Nah, karena tadi Arman ingin mengamati dengan mata berakomodasi maksimum, berarti kita menggunakan rumus yang atas ya teman-teman. Nah, dengan PP itu adalah titik dekat sesuai dengan soal, yaitu titik dekatnya adalah 25 cm. Pertama, dicari dulu S aksen OB, karena kita belum mengetahui nilai S aksen OB-nya. S aksen OB sama dengan 1 per FOB min 1 per SOB. Sama dengan 1 per 2, FOB-nya tadi 2, min 1 per 2,5, SOB-nya 2,5. Disamakan penyebut, ketemunya 2,5 dikurangi 2, yaitu 0,5 per 5. Itu untuk 1 per S aksen OB. Untuk mencari S aksen OB, tinggal dibalik. S aksen OB per 1 sama dengan 5 per 0,5, yaitu ketemu S aksen OB-nya sama dengan 10 cm. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam persamaan untuk mata berakomodasi maksimum. M sama dengan S aksen OB per SOB dikali PP per FOK ditambah 1. S aksen OB-nya tadi 10, SOB-nya tadi 2,5, dikali PP-nya 25, FOK-nya 5 plus 1. Maka nanti 10 per 2,5 hasilnya 4, 25 per 5 sama dengan 5 ditambah 1 yaitu 6. 6 dikali 4 ketemunya 24 kali. Nah, cara menghitung perbesaran untuk mikroskop mata berakomodasi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Pada proses fotosintesis terjadi perubahan kimia karena A. Terjadi pembentukan zat baru yaitu glukosa dan oksigen. B. Menggunakan sinar matahari. C. Molekul karbon dioksida dan air merupakan zat tunggal bergabung menjadi glukosa sebagai zat campuran. D. Fotosintesis dapat terjadi pada siang dan malam hari. Atau E. Fotosintesis hanya terjadi pada daun tertentu. Jawaban yang benar yaitu yang A. Terjadi pembentukan zat baru yaitu glukosa dan oksigen. Perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat yang baru jenisnya yang berbeda dengan zat-zat sebelumnya. Sedangkan perubahan fisika tidak menghasilkan zat yang baru jenisnya. Pada fotosintesis terbentuklah glukosa dan oksigen yang tidak sama dengan karbon dioksida dan air sebagai pembentuknya. Glukosa, oksigen, karbon dioksida dan air merupakan senyawa. Opsi B, D, dan E memang hal benar pada proses fotosintesis, namun tidak dapat dijadikan alasan mengapa fotosintesis menghasilkan perubahan kimia. Gitu ya teman-teman. Jadi perubahan kimia itu intinya dia menghasilkan zat baru. Karena pada fotosintesis, bahan untuk fotosintesis itu adalah karbon dioksida dan air, dan nanti dia akan menghasilkan glukosa dan oksigen, di mana hasil sama pembuatnya itu kan berbeda. Jadi dia menghasilkan zat baru. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Homeostasis pada tubuh manusia diatur melalui 3 mekanisme, yaitu regulasi osmosis, regulasi suhu, dan regulasi kimiawi. Di antara zat-zat berikut yang dijaga agar tetap homeostasis melalui mekanisme osmosis oleh tubuh adalah A. Air, B. Glikogen, C. Vitamin, D. Mineral, atau E. Protein. Jawaban yang benar yaitu yang A. Air. Air merupakan zat yang dipertahankan relatif konstan jumlahnya dalam tubuh. Hampir semua proses biokimia dalam tubuh berlangsung dalam fase air dan berperan dalam termoregulator untuk menjaga suhu badan. Oleh karena itu, ketika tubuh menerima banyak pasokan air, seperti pada musim dingin, air akan banyak dikeluarkan melalui air seni. Tetapi ketika tubuh banyak kehilangan air, seperti pada musim panas, pengeluaran air melalui air seni dihambat. Dan dia keluar melalui keringat, biasanya seperti itu, tapi tidak sebanyak ketika musim dingin yang keluar melalui air seni. Kita lanjut soal nomor 6. Sunton mengonsumsi 10 gram karbohidrat dan 10% energinya digunakan latihan angkat beban 20 kg setinggi 0,5 meter. Jika energi karbohidrat adalah 4 kilokalori per gram, 1 kilokalori sama dengan 4,2 kilojoule.
maka Sunton dapat mengangkat beban sebanyak berapa kali gitu ya. A 42 kali, B 100 kali, C 168 kali, D 420 kali, atau E 1680 kali. Jawabannya yaitu C 168 kali. Nah, untuk hitungannya, sesuai soal terjadi transformasi energi dari energi kimia menjadi energi potensial gravitasi, di mana energi kimia ini terjadi ketika dari 10 gram karbohidrat dirubah menjadi energi. Sedangkan untuk yang energi potensial ini terjadi ketika si Sunton ini mengangkat beban setinggi 0,5 meter, di mana energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian dan juga gravitasi bumi, seperti itu ya. Nah, energi kimia makanan yang dimanfaatkan tadi adalah 10% dan dikali 10 gram, yaitu Sultan mengkonsumsi 10 gram karbohidrat, dikali dengan energi karbohidrat 4 kilokalori per gram, dijadikan ke joule, yaitu dikali 4,2 kilojoule per kilokalori, sama dengan 16,8 kilojoule atau setara dengan 16.800 joule. Energi untuk mengangkat beban yaitu sama dengan energi potensial gravitasi beban atau rumusnya M kali G kali H, di mana masanya tadi 20 kg, G percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, ketinggiannya yaitu 0,5 meter. Maka energi untuk mengangkat beban yaitu sebesar 100 joule. Nah, dari energi total yaitu 16.800 joule digunakan untuk mengangkat beban 100 joule, maka angkat beban yang bisa dilakukan oleh Sunton yaitu 16.800 joule dibagi dengan 100, maka hasilnya yaitu 168 kali, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan debu vulkanik yang berdampak pada tumbuhan. Namun ekosistem alam memiliki kemampuan untuk memperbaiki sendiri atau self-repair setelah mengalami gangguan, yaitu melalui proses yang dinamakan suksesi. Di antara pernyataan berikut ini, yang merupakan proses suksesi primer adalah A. Semai-semai pohon dari biji yang berasal dari tumbuhan di lokasi lain yang tidak terkena erupsi mulai bermunculan. B. Pohon tusam dan pohon pinus terbakar, cabangnya patah akibat awan panas. C. Debu-debu vulkanik yang jatuh dan menempel di permukaan daun dapat menghambat proses fotosintesis sehingga memperlambat pertumbuhan. D. Beberapa jenis tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi terhadap kondisi vulkanik ini akan mati. Atau yang E. Pohon tusam dan pinus tumbang tercabut dari akarnya. Jawaban yang benar yaitu yang A. Semai-semai pohon dari biji yang berasal dari tumbuhan di lokasi yang lain yang tidak terkena erupsi mulai bermunculan. Nah, belajar dari Gunung Merapi, Yogyakarta, di sini dikutip dari literatur berita ya teman-teman. Dari hasil penelitian, di Gunung Merapi pada erupsi 2006 terdapat 5 tingkat kerusakan di 4 lokasi pohon tusam atau pinus yang terkena dampak awan panas atau wedus gembel, yaitu yang pertama pohon terbakar, kedua pohon terbakar dengan cabang yang patah, ketiga pohon patah, keempat pohon tumbang tercabut dari akarnya, dan yang kelima yaitu pohon yang mampu bertahan hidup. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh seseorang ini menemukan kerusakan pohon pinus terbesar adalah kategori 4, yaitu pohon tumbang tercabut dari akarnya sebanyak 31%, sebanyak 23% dari pepohonan patah kategori 3, dan 21% terbakar dengan cabang yang patah kategori 2, pohon yang hanya terbakar sebanyak 16%, dan hanya 9% pohon pinus yang selamat. Nah, debu vulkanik ini juga berdampak pada tumbuhan, di mana debu-debu vulkanik yang jatuh dan menempel di permukaan daun dapat menghambat proses fotosintesis sehingga memperlambat pertumbuhan. Nah, di sini tadi kata kuncinya adalah untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri ini berarti dengan munculnya tanaman-tanaman baru. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Lanjut soal nomor 8. Sebuah bola yang semula bergerak menggelinding horizontal dengan kecepatan sebesar 10 meter per sekon pada suatu bidang datar berhenti setelah menempuh jarak 25 meter. Pernyataan berikut yang benar tentang gerak bola tersebut adalah A. Percepatan bola sebesar min 2 meter per sekon kuadrat. B. Bola menggelinding selama 10 sekon. C. Kecepatan bola tetap. D. Tidak ada gaya luar pada bola. Atau E. Energi mekanik bola tetap. Nah, pembahasannya, bola bergerak horizontal dengan perlambatan karena bidang lintasan kasar. Jadi terdapat gaya luar. Berarti yang option D salah.
yaitu gaya luarnya berupa gaya gesek. Energi mekanik bola berupa energi kinetik menjadi berkurang dan akhirnya nol, berubah menjadi energi bentuk lain, misalnya memanaskan udara dan bola serta menjadi energi bunyi. Jadi jawaban yang E juga salah. Nah, dengan menggunakan persamaan, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, VT-nya 0 karena sampai benda itu berhenti, V0-nya yaitu 10 meter per sekon kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Mohon maaf ya, ini S-nya harusnya 25 meter. Nah, 2 dikali 25 meter sama dengan 50, maka 50A pindah ruas menjadi min 50A. Min 50A sama dengan 10 kuadrat atau min 50A sama dengan 100, A sama dengan 100 per min 50. Maka hasilnya yaitu min 2 meter per sekon kuadrat. Terus untuk mencari bola menggelinding selama berapa waktunya, T yaitu VT min V0 per A. VT-nya tadi adalah 0, min V0-nya adalah 10, 0 dikurangi 10, min 10 per A-nya tadi adalah min 2, maka ketemu T-nya yaitu 5 sekon. Jadi jawaban yang B salah, yang benar adalah jawaban yang A. Percepatannya sebesar min 2 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Sebuah bola basket dilempar ke atas dengan lintasan seperti tampak pada grafik berikut. Grafiknya ada di samping itu ya teman-teman. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Sebelum mencapai titik puncak, bola bergerak dengan kecepatan vertikal dan horizontal yang sama besar. B. Pada saat mencapai titik puncak, kecepatan bola secara vertikal dan horizontal sama dengan 0. C. Pada saat mencapai tanah kembali, bola masih tetap bergerak dengan kecepatan horizontal lebih dari 0. D. Setelah mencapai titik puncak, kecepatan bola secara horizontal semakin besar. E. Ketinggian maksimum bola dicapai jika kecepatan vertikal pada bola yaitu sama dengan 0. Pembahasannya yaitu gerak benda pada grafik adalah gerak parabola yang akan mencapai puncak tertinggi jika bola mencapai titik maksimum pada saat kecepatan vertikal sama dengan 0. Tabel berikut adalah persamaan-persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung besaran pada gerak parabola. Nah, itu tabelnya. Di sini ada kecepatan awal, ada kecepatan, jarak dan ketinggian pada waktu tertentu, dan tinggi atau jarak maksimumnya. Nah, untuk yang A, sebelum mencapai titik puncak, bola bergerak dengan kecepatan vertikal dan horizontal yang sama besar. Ini salah, karena kecepatan vertikalnya akan semakin berkurang, karena dia mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat ketika dia naik ke atas. Nah, untuk yang B, pada saat mencapai titik puncak, kecepatan bola vertikal dan horizontal sama dengan 0. Salah ya teman-teman, karena pada saat dia mencapai titik puncak, yang nilainya 0 itu adalah kecepatan vertikalnya atau VY-nya. Untuk yang C, pada saat mencapai tanah kembali, bola masih tetap bergerak dengan kecepatan horizontal lebih dari 0. Ini juga salah. Untuk yang D, setelah mencapai titik puncak, kecepatan bola secara horizontal semakin besar. Salah, karena kecepatan horizontal Vx-nya itu nilainya sama. Untuk yang E, tadi jawaban yang paling benar yaitu ketinggian maksimum bola dicapai jika kecepatan vertikal bola sama dengan 0, gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Nomor 10, biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan atau TLR, merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Yang bukan manfaat biopori bagi lingkungan adalah A. Mencegah banjir di musim hujan, B. Membantu ketersediaan air pada musim kemarau, C. Mencegah perubahan iklim, D. Mencegah penyebaran penyakit demam berdarah, malaria, dan kaki gajah, atau yang E. Membuat kompos. Jawaban yang benar yaitu yang C. Mencegah perubahan iklim, yaitu yang bukan manfaat biopori. Nah, biopori sangat bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan. Selain dapat mencegah banjir di musim hujan, biopori juga dapat menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. Berarti jawaban yang A sama yang B benar ya teman-teman. Biopori juga dapat diandalkan untuk mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh adanya genangan air seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah.
Nah, untuk kesuburan dan kelestarian organisme tanah juga dapat terjaga dengan teknologi ini, di mana lubang-lubang resapan air ini sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk membuat kompos, yakni dengan memberikan sampah organik seperti dedaunan atau sisa makanan. Sedangkan untuk perubahan iklim itu disebabkan makin besarnya buangan gas rumah kaca atau karbon dioksida dan metan ke atmosfer yang tidak ada hubungannya dengan biopori. Nah, untuk gambar biopori bisa teman-teman lihat di sini untuk pembuatan bagaimana biopori dapat menghasilkan kompos gitu ya teman-teman, di mana lubang biopori ini dapat dimasuki oleh sampah-sampah kering yang nantinya lama-kelamaan sampah-sampah ini akan membusuk, maka bisa menjadi kompos yang dapat menyuburkan tanah gitu ya teman-teman. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal P3K untuk persiapan tes tahun 2021, khususnya untuk kompetensi teknis untuk guru IPA gitu ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa melihat video terbaru dari Cikita Bella, oke? Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.